Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaswita Teguh, mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan Kedua Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Izinkan saya menampilkan kartu peserta uji kinerja UKM PPG Angkatan Kedua Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Saya Kaswita Teguh dengan nomor peserta PPG 2015 00320388 dan NIM 2005 72 12 38. Bapak Ibu para penguji, izinkan saya menampilkan video pembelajaran UKIN UKM PPG Angkatan Kedua Universitas Negeri Jakarta tahun 2021 yang saya lakukan di SD Negeri 011 Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 pukul 8 WIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Seperti kesepakatan kelas kita, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, coba sebelum memulai mic-nya, nanti kalau mau bicara baru diaktifkan, kemudian kameranya semuanya dinyalakan ya. Baik, Pak. Ya, bagus, pintar. Kemudian untuk hari ini siapa yang mau pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Zidni ilma warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kecerdasanku. Amin. Amin. Ya. Untuk hari ini kita hadir semua ya. Ya. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Seperti yang Bapak tampilkan, di situ sudah ada gambarnya. 5M itu yang pertama memakai masker, kemudian yang kedua mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan yang terakhir membatasi mobilitas dan interaksi. Mudah-mudahan dengan kita disiplin, kita akan selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari yang namanya virus corona ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Ambil posisi siap ya, posisi sempurna. Ya, baik, terima kasih. Kemudian untuk meningkatkan literasi Ananda semuanya, di sini sudah Bapak persiapkan teks literasinya. Teks literasi kita pada pagi hari ini berjudul Pertempuran Surabaya. Di situ ada beberapa paragraf dan ada ilustrasi gambar yang menceritakan tentang pertempuran Surabaya. Nah, di sini persilahkan anak-anak Bapak semuanya dibaca dalam hati saja ya.
Nah, coba dibaca dalam hati dulu. Sudah, Pak. Ya, bagus. Kita lanjutkan ya. Untuk hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Pembelajaran 1. Nah, seperti biasa tahapan kita untuk pagi hari ini yaitu meliputi tahapan kegiatan mengamati, kemudian menanya, mengeksplorasi, kemudian mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Ya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sampaikan. Yang pertama, setelah membaca teks tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, nanti anak-anak Bapak harapkan semuanya mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks dan berdiskusi, nanti anak-anak Bapak harapkan mampu menuliskan peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, di mana, kapan, kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana, tentunya dengan menggunakan kalimat yang efektif. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anak Bapak harapkan mampu menyebutkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Yang keempat, setelah membaca teks dan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anak Bapak mampu mempresentasikan contoh upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran. Kemudian, setelah melakukan pengamatan dan menggali informasi dari berbagai sumber, anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Itu untuk tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Masih semangat? Ya, biasa. Di sini ada teks bacaan, ya. Silahkan diamati. Kemudian dibaca dalam hati ya. Di situ judulnya Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Ya, sudah ya. Dari teks yang Bapak tampilkan tadi, bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah. Coba yang bisa, silakan diaktifkan mic-nya, silakan bicara. Bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Ya, silakan. Peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November di Surabaya merupakan sebuah peristiwa penting di mana Indonesia bertempur melawan pasukan sekutu yaitu Inggris. Di adanya kematian senjata. Namun karena adanya pelanggaran perjanjian, maka terjadilah pertempuran. Ya, bagus. Luar biasa ya, Ayu. Kemudian siapa yang mau menyampaikan pendapatnya lagi? Mbak, persilakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jindan, Pak. Ya, silakan Jindan. Pak, Jindan. Peristiwa 10 November di Surabaya merupakan sebuah peristiwa penting di mana Indonesia bertempur melawan pasukan sekutu yaitu Inggris, diawali dengan adanya ultimatum senjata. Namun karena adanya pelanggaran perjanjian maka terjadilah pertempuran. Terima kasih. Ya, bagus. Siapa lagi? Silakan Rehan.
Ya, silakan. Pertempuran 5 hari Semarang. Pada hari 2 Oktober 1945 diawali dengan gugurnya Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang. Akhirnya pertempuran. Ya, bagus. Siapa lagi yang mau? Saya Pak. Ya, silakan Kia. Pak. Ya, Kia dulu. Pertempuran 5 hari Semarang. Pada Ya. 14 hingga 1945 diawali dengan gugurnya Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang. Akhirnya pasukan Jepang kembali menyerang Semarang dan menimbulkan pertempuran berakhir dan Jepang. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Silakan. Silakan Gibran. Gibran Pak. Saya Pak. Pertemuan 5 hari Semarang pada 14 hingga 19 Oktober 1945 diawali dengan gugurnya Dr. Karyadi ditembak oleh Jepang. Akhirnya pertempuran pasukan Jepang kembali menyerang Semarang dan menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Pertempuran berakhir dengan Jepang pun menyerah. Ya, bagus. Bagus ya. Masih ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Elvin. Peristiwa 10 November. Peristiwa 10 November di Surabaya merupakan sebuah peristiwa penting di mana Indonesia bertempur melawan pasukan sekutu yaitu Inggris. Diawali dengan adanya ultimatum senjata, namun karena adanya pelanggaran perjanjian maka terjadilah pertempuran. Iya, bagus. Masih ada lagi? Sudah cukup? Ya. Kalau sudah cukup, kita lanjut. Seperti biasa, ya. Di sini nanti kita bagi kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang ya. Kelompoknya nanti Bapak kirim ke chat ya. Seperti biasa. Ya. Ini untuk kegiatan kelompok kita. Di sini sudah ada teks yang berjudul Pertempuran Surabaya, ya, yang sudah dibaca tadi. Nanti anak-anak Bapak semuanya boleh menyampaikan pendapatnya, kemudian berdiskusi secara bergantian, nanti menyampaikan hasil diskusinya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD yang Bapak kirim di WA, kemudian di ROM juga ya. Kemudian nanti setelah berdiskusi, yang lain mempresentasikan, kemudian kelompok lain boleh menanggapi secara bergantian. Nah, ini nanti tugasnya setelah teksnya dibaca, di sini ada peta pikiran. Yang pertama apa, kemudian mengapa, kemudian siapa, terus di mana, kemudian kapan, dan bagaimana. Ya. Dan ini teksnya Bapak tampilkan lagi. Dibaca dulu dalam hati.
Silakan berdiskusi. Ya, sudah berdiskusi ya. Bisa kita lanjutkan untuk presentasi per kelompok. Nanti kelompok lain menanggapi dengan mengisi peta konsep atau peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif, dengan menggunakan kata apa, kemudian mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Itu tentunya dengan yang berhubungan tadi dengan teks pertempuran Surabaya. Sudah? Ya, silakan siapa yang mau dulu menyampaikan peta pikiran apa, kemudian mengapa, siapa dulu? Ya, silakan Kelvin. Kelvin dulu. Apa adalah pertempuran Surabaya? Kapan? Ya. 27 Oktober sampai 20 November 1945. Di mana Ya. adalah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Rakyat Indonesia dengan tentara Inggris. Kenapa? Apa tadi isinya? Siapa adalah rakyat Indonesia dengan tentara Inggris? Ya, bagus. Ya, siapa lagi yang mau menyampaikan? Kelompok siapa lagi? Saya, Pak. Silakan Rehan. Apa pertempuran Surabaya? Apa Mengapa? Saya, Pak. Ya. 20 November enggak Surabaya, Jawa Timur, Ya. di Indonesia. 4. Siapa rakyat Indonesia dengan Ya. tentang Inggris? 5. Kenapa Surabaya melalui setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malang pada tanggal 30 Oktober 1945 Iya. sekitar pukul 20.30. 6. Bagaimana rakyat Indonesia tidak menentukan ultimatum pihak memberikan pihak Inggris mengungkapi tewasnya malah rakyat Indonesia melakukan pertempuran hebat melawan tentara Inggris yang berlangsung selama sekitar 3 minggu. Dapat. Ya, bagus ya. Rehan, siapa lagi? Bapak silahkan. Kelompok siapa lagi? Apa pertempuran Surabaya? 1945. Mana Surabaya? Timur Indonesia. Siapa Indonesia tentara Inggris? Kenapa pertempuran Surabaya terbunuhnya Brigadir Jenderal Malang pada tanggal 30 Oktober 1945? Mana kita tidak hukum yang diberikan pihak tentara Inggris menanggapi yang lagi malah rakyat Indonesia. Ya, bagus. Silahkan lanjut kelompok lain. Yang belum? Ya, ayo. Pak, apa pertempuran Surabaya? Ya. Kapan terjadinya? Ya. 27 Oktober sampai 20 November 1945. Ya. Di mana pertempuran itu terjadi? Di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Ya. Siapa rakyat Indonesia dengan tentara Inggris? Ya. Kenapa pertempuran
pertempuran itu terjadi? Pertempuran Surabaya meletus setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Mabli pada tanggal 30 Oktober 1945 sekitar pukul 20.30. Bagaimana kejadiannya? Ya. Rakyat Indonesia tidak mengajukan ultimatum yang diberikan pihak tentara Inggris menanggapi tewasnya Mabli. Malah rakyat Indonesia melakukan pertempuran hebat melawan tentara Inggris yang berlangsung selama sekitar 3 minggu. Ya, bagus. Silakan kelompok lain yang belum tampil. Kita lanjut. Tadi semua kelompok sudah bagus, sudah mempresentasikan. Kemudian kelompok lain juga sudah menyampaikan, semuanya bagus-bagus ya. Itu tentang tadi menggunakan atau mengisi peta pikiran, menggunakan kata apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini seperti yang anak-anak Bapak semua ketahui, perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan berbagai strategi dan tergantung kondisi daerah masing-masing. Tahukah anak-anak Bapak semuanya, ternyata hewan itu juga mempunyai strategi dalam mempertahankan kehidupan mereka. Ya, itu erat kaitannya dengan yang namanya habitat. Sudah pernah belajar kan? Ya. Di sini Bapak tampilkan ada gambar ayam, kemudian bebek, kemudian ikan dan cecak. Di sini nanti kita akan membahas ciri-ciri dari hewan yang Bapak tampilkan itu ya. Di situ ada 4. Nanti silahkan menyampaikan ciri-ciri dari hewan tersebut. Coba diamati dulu sebentar. Ada ciri-ciri ayam, kemudian ciri-ciri bebek, ciri-ciri ikan, dan ciri-ciri cecak. Amati dulu ya. Sudah, Pak. Iya, bagus. Nah, coba siapa yang mau menyampaikan dulu ciri-ciri ayam? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Rehan. Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan Rehan. Saya, Pak. Azam, Pak. Saya, Pak. Saya dulu, Pak. Ya, Rehan, silakan. Ciri-ciri ayam. Tergolong 1. Tergolong hewan omnivora. 2. Hewan unggas. 3. Memiliki bulu yang beragam, merah, hitam, putih, dan lain-lain. 4. Ovipar, hewan yang bertelur. 5. Memiliki sepasang kaki yang taring dan ditumbuhi fisik. 6. Memiliki jengger berwarna merah di atas dan di bawah kepala. 7. Memiliki cakar untuk mengais dan sebagai alat pelindungan diri dari musuh. Sudah, Pak. Ya, bagus ya Rehan, mantap. Azam, Pak. Luar biasa. Kemudian siapa lagi? Cicak. Ciri-ciri hewan cicak. Yang memiliki kaki yang dimana mampu untuk merapat, melepaskan ekor ketika terdapat ancaman. Cicak memiliki lidah yang panjang dan juga lengket. Ciri-ciri bebek memiliki paruh Ya. yang berbentuk seperti hidung, memiliki leher yang dimana panjang, memiliki kaki yang terdapat laputnya, terdapat bulu yang terlapis dengan lilin, tidak melakukan Untuk hari ini kegiatan kita sudah hampir selesai ya. Namun sebelum itu kita buat kesimpulan dulu. Untuk hari ini kita coba yang bisa menyampaikan.
kita belajar apa aja hari ini? Kelvin dulu. Belajar tentang Ah, perjuangan bangsa Indonesia melawan Jepang dan pasukan Inggris. iya. Kemudian, Menjawab menjawab pertanyaan pertempuran Surabaya, ya bagus. lalu menyebutkan ciri-ciri hewan. Iya. Ada lagi? Saya Ayo, coba ayo. belajar tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai Ya. daerah, Terus, kayak di Surabaya dan Semarang. ya. Menjawab peta pikiran apa, kapan, di mana tentang pertempuran Surabaya Ya. dan mengetahui ciri-ciri hewan seperti ayam, bebek, ikan, dan cicak. Ya, bagus. Masih ada lagi yang bisa menyimpulkan? Silakan. Rehan. Pelajaran hari ini tentang pertumbuhannya perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus. Terus, Membuat peta pikiran ketiga. Apa lagi? Hewan. Ya, Pak. Ya, bagus. Yang terakhir tadi kata Rehan menyebutkan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Kemudian ada lagi yang lain? Silakan. Tidak ada ya? Ya, tadi kita sudah belajar. Yang pertama, di situ mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif pada teks tentang semangat persatuan. Kemudian yang kedua, menulis peristiwa penting tentang semangat persatuan dan kesatuan menggunakan unsur apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga tadi kita sudah belajar menyebutkan upaya mempertahankan kemerdekaan melalui peta pikiran, ya kan? Kemudian kita tadi juga sudah belajar tentang ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Nah, itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada pertanyaan apa tidak? Tak ada ya? Tidak ada, Pak. Ya. Kalau tidak ada, ini nanti ada link Google Form, ya, Bapak kirim ke grup. Nanti silahkan diisi soal yang Bapak kirimkan tadi. Ya, silahkan diisi masing-masing, kemudian dikirim lagi. Bapak kasih waktu beberapa menit. Ya, silahkan ya. Baik, Pak. Ya, bagus. Sudah? Sudah ya? Sini sudah ada nilainya, bagus-bagus semua. Dika, Ayu, Zindan, Gibran, Sidik, Kia, Rehan, Kelvin, Dia. Setelah kita melakukan evaluasi di akhir kegiatan kita tadi, di akhir pembelajaran kita akan melakukan refleksi dan tindak lanjut. Coba diperhatikan di situ ada emotion ya. Untuk kegiatan kita pada pagi hari ini, coba siapa yang memilih emotion yang pertama? Ada? No.
Nggak ada, Pak. Tidak ada, bagus. Siapa yang memilih motion yang kedua? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Siapa yang memilih emotion yang ketiga? Ya, perasaannya seperti apa? Senang, Pak. Menyenangkan. Ya, saja. Ayu? Menambah ilmu. Ya. Dan senang gembira. Diri sawah. Coba gantian dulu, satu-satu. Satu-satu. Siapa dulu? Ayu dulu. Ayu dulu. Rasanya senang. Ya. Karena dapat menambah ilmu pengetahuan. Dan bisa berkomunikasi. Ya. Langsung dengan teman-teman dan pak guru. Iya, bagus. Rasanya senang sekali bisa menambah ilmu dan memperluas pengetahuan. Ya, bagus. Nah, untuk pelajaran pada pagi hari ini kita cukupkan ya. Tadi kita sudah membuat kesimpulan bersama-sama, kemudian kita juga sudah merefleksi. Kemudian terakhir sebelum kita akhiri, kita bernyanyi bersama-sama. Untuk kegiatan pada pagi hari ini kita cukupkan. Sebelum kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, jangan lupa pelajarannya diulang lagi di rumah, kemudian dibaca-baca, ya. Nah, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.